Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami terkait filsafat rekonstruksionisme. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Laili Hamidah, yang kedua ada Farika Nurdina Salsabila, yang ketiga ada Ulima Khairul Azah, yang keempat ada Misal Sesari Sumarno, yang kelima ada Dinda Febria Berliani, dan yang terakhir ada Neki Irawan. Kemudian dalam presentasi kali ini kami akan membahas mengenai 5 pokok bahasan. Yang pertama ada pokok bahasan mengenai pengertian rekonstruksionisme, yang kedua mengenai tokoh rekonstruksionisme, yang ketiga mengenai pandangan filosofis, yang keempat mengenai prinsip filsafat pendidikan rekonstruksionisme, kemudian yang terakhir ada aplikasi pendidikan rekonstruksionisme. Kemudian memasuki pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian rekonstruksionisme. Pengertian rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme berasal dari kata rekonstruksi yang tersusun dari dua kata, yaitu re dan konstruk. Re yang berarti kembali dan konstruk yang berarti menyusun. Lalu pengertian aliran rekonstruksionisme secara menyeluruh yaitu suatu aliran yang berusaha merombak tatanan lama dan membangun tatanan baru yang bercorak modern. Berbicara terkait pengertian, erat hubungannya dengan sejarah atau latar belakang dari munculnya aliran rekonstruksionisme. Nah, aliran ini muncul karena adanya anggapan bahwa kaum progresif itu hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah yang ada sekarang. Selain itu, aliran ini juga berpendapat bahwa pendidikan hendaknya mampu mempelopori dalam melakukan pembaruan kembali atau merekonstruksi kembali masyarakat agar masyarakat itu sendiri menjadi lebih baik. Kemudian aliran ini dipelopori oleh George Cohn dan Harold Druck pada tahun 1930. Kemudian aliran rekonstruksionisme ini dianggap cocok untuk dunia pendidikan yang lebih baik. Karena apa? Karena aliran ini berpikir bagaimana kita mampu menciptakan SDM yang sanggup bersaing di era modern, yang tidak hanya mengandalkan kecerdasan, tapi juga keterampilan dan sikapnya itu baik. Materi yang selanjutnya yaitu tokoh aliran rekonstruksionisme. Tokoh yang pertama yaitu George Kant di tahun 1889 hingga 1974. George Kant mengembangkan pendekatan baru terhadap pendidikan. Pokok pikiran beliau yaitu mengajak para pendidik untuk membuang mentalitas budak agar berhati-hati dalam mengumpulkan kekuatan dan berjuang membentuk sebuah tatanan sosial yang baru, yang mana didasarkan pada sistem ekonomi yang kolektif dan juga dengan prinsip yang demokrasi. Tokoh yang kedua yaitu Caroline Pratt di tahun 1867 hingga 1954. Beliau mengungkapkan bahwa idenya ini dari Friedrich Schlegel tentang sesuatu yang bisa memberikan anak-anak kesempatan untuk mewakili dunia mereka. Selain itu, ia juga merancang sebuah unit blok yang menjadi bahan dasar yang ada di sekolah di Amerika Serikat. Tokoh aliran rekonstruksionisme yang ketiga adalah Paulo Freire pada tahun 1921 sampai 1997. Ide-ide Paulo ini tentang pendidikan dan menganalisis masalah pendidikan yang berkaitan dengan politik pemerintahan yang menjadikan masyarakat bawah sebagai kaum yang tertindas. Tujuan pendidikan tersebut adalah penyadaran, bukan teknik untuk menyalurkan atau untuk pelatihan keterampilan, melainkan merupakan proses dialogis yang mengantarkan seseorang secara bersama-sama dan memecahkan masalah eksistensial mereka. Yang selanjutnya
kita akan membahas tentang landasan aliran rekonstruksionisme. Dalam aliran rekonstruksionisme terdapat 3 landasan, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Kita akan membahas satu persatu 3 landasan aliran rekonstruksionisme. Landasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu landasan ontologis. Aliran rekonstruksionisme dalam landasan ontologis pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu hendak menyatakan krisis kebudayaan terhadap modernisasi. Walaupun demikian, prinsip yang dimiliki oleh aliran rekonstruksionisme tidaklah sama dengan prinsip yang dipegang oleh aliran perennialisme. Keduanya memiliki visi dan ciri yang berbeda dalam pemecahan yang akan ditempuh untuk mengembalikan kebudayaan yang sesuai dengan kehidupan. Aliran perennialisme memilih cara tersendiri, yaitu dengan kembali ke alam kebudayaan lama atau dikenal dengan regresif kultur yang mereka anggap paling ideal. Sedangkan aliran rekonstruksionisme menempuh dengan jalan berupaya membina suatu kesepakatan yang paling luas dan mengenai tujuan pokok dan tertinggi dalam kehidupan umat manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, aliran rekonstruksionisme berusaha mencari kesepakatan semua orang mengenai tujuan yang dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tatanan baru seluruh lingkungannya. Maka, melalui lembaga dan proses pendidikan. Selanjutnya, landasan epistemologis. Aliran rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa penyelamatan dunia merupakan tugas seluruh manusia. Untuk itu, pembinaan mengenai kemampuan intelektual dan daya spiritual yang sehat merupakan hal yang sangat penting. Dari sini, pendidikan diharapkan mampu mencetak individu yang unggul dalam bidang intelektual dan spiritual. Kemudian, komponen terpenting dalam pendidikan adalah kurikulum, pendidik, peserta didik, dan sarana-prasarana penunjang pendidikan. Selanjutnya, landasan aksiologis. Dalam aliran ini, pendidikan diharapkan tidak hanya mampu mencetak output yang menguasai bidang kognitif saja, tetapi juga memiliki keterampilan psikomotorik yang dapat diimplementasikan ke dalam sikap yang baik pula. Selain itu, pendidikan juga memiliki tujuan untuk mewariskan nilai-nilai yang dianggap penting dalam pengembangan kepribadian seseorang. Implikasi dan nilai-nilai dalam pendidikan terintegrasi secara utuh dan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai kecerdasan, ilmiah, moral, dan agama. Hal ini tersimpul dalam tujuan pendidikan, yaitu membawa kepribadian secara sempurna. Sempurna dalam hal ini diartikan sesuai dengan individu, masyarakat, bangsa, serta situasi dan kondisi. Prinsip filsafat aliran rekonstruksionisme. Filsafat aliran rekonstruksionisme memiliki beberapa prinsip yang mendasari aliran tersebut. Prinsip-prinsip itu diantaranya, yang pertama, masyarakat dunia saat ini sedang mengalami kondisi krisis. Apabila praktik-praktik yang ada tidak segera diubah secara mendasar, maka peradaban akan mengalami kehancuran. Persoalan-persoalan tentang kependudukan, sumber daya alam yang terbatas, kesenjangan global, proliferasi nuklir, rasisme, nasionalisme yang sempit,
penggunaan teknologi yang sembrono dan tidak bertanggung jawab akan mengancam dunia dan memusnahkan peradaban apabila tidak dikoreksi sesegera mungkin. Persoalan-persoalan tadi menurut kaum rekonstruksionisme sejalan dengan tantangan totalitarianisme modern, yaitu yang ditandai dengan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Singkatnya, saat ini dunia sedang mengalami permasalahan-permasalahan militer, ekonomi, sosial yang pada skala yang tak terbayangkan, sehingga persoalan tersebut harus segera mungkin diatasi dan tidak boleh diabaikan. Yang kedua adalah prinsip solusi efektif. Satu-satunya bagi persoalan umat manusia saat ini adalah dengan penciptaan dunia yang menjagat. Menurut rekonstruksionisme, umat manusia saat ini hidup dalam masyarakat dengan teknologinya yang dapat membinasakan kebutuhan-kebutuhan material semua orang. Dalam masyarakat ini sangat mungkin muncul penghayal yang awalnya bergelut dari kesibukan menghasilkan dan mengupayakan kebutuhan material menuju kebutuhan dan kepentingan yang dianggap paling penting. Dalam dunia semacam itu, orang-orang berkonsentrasi untuk menjadi umat manusia yang lebih baik secara material sebagai tujuan akhir. Prinsip yang ketiga adalah pendidikan formal dapat menjadi agen utama dalam rekonstruksi tataran sosial. Sekolah dengan cepat dan harus mengubah secara mendasar peran tradisionalnya menuju sumber inovasi sosial. Tugas mengubah pendidikan amatlah urgent. Kritik rekonstruksi sosial yang dilakukan oleh Bramall beserta kolega-koleganya yang memberikan kepercayaan yang amat besar kepada kekuatan guru dan pendidik sebagai instrumen utama perubahan sosial. Kalangan rekonstruksionisme di sisi lain memandang bahwa sekolah tidak mampu melakukan perubahan seorang diri. Namun di sisi lain juga mereka melihat sekolah dapat menjadi agen utama perubahan karena menyentuh kehidupan seluruh masyarakat. Kemudian yang keempat adalah metode-metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip demokratis yang bersumber dari kecerdasan asali jumlah mayoritas untuk merenungkan dan menawarkan solusi yang paling valid bagi persoalan-persoalan umat manusia. Pendidikan sebagai instrumen utama dalam melakukan perubahan sosial. Marx memandang bahwa pendidikan membantu kaum proletar mengembangkan kesadaran sosial. Pendidikan formal adalah agen utama dalam rekonstruksi tataran sosial. Aliran rekonstruksionisme menilai sekolah-sekolah formal yang ada merefleksikan nilai-nilai yang dominan sehingga akan mengalihkan patologi sosial, ekonomi, politik, budaya yang akan mendera umat manusia. Selanjutnya, sekolah-sekolah formal harus merekonstruksi secara mendasar peran tradisionalnya menjadi sumber inovasi sosial. Rekonstruksionis ingin mengajak seluruh umat manusia menjadi agen perubahan. Selanjutnya, prinsip yang kelima yaitu jika pendidikan formal adalah bagian tak terpisahkan dari solusi permasalahan sosial dalam krisis dunia sekarang, maka ia harus aktif dalam mengajarkan perubahan sosial. Pendidikan harus memunculkan kesadaran sosial bagi peserta didik, sehingga mereka dapat aktif memberikan solusi. Kesadaran sosial dapat ditumbuhkan dengan membuat peserta didik berani mempertanyakan status dan mengkaji isu-isu kontroversial seperti agama, isu politik, isu ekonomi, sehingga mereka dapat melihat ketidakadilan dan ketidakfungsian beberapa aspek sehingga mereka mampu memberikan alternatif kebijaksanaan konvensional. Ilmu-ilmu sosial misalnya antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan sebagainya membantu kalangan rekonstruksionis mengidentifikasi lingkup persoalan budaya manusia dalam membangun kesepakatan seluas mungkin tentang tujuan-tujuan pokok yang akan menata umat manusia dalam tataran budaya dunia. Masyarakat dunia yang ideal menurut rekonstruksionisme haruslah berada di bawah kontrol mayoritas masyarakat yang secara mendasar menguasai dan menentukan nasib mereka sendiri.
Kemudian, rekonstruksionisme menjelaskan akhir dan proses. Artinya, pendidikan dalam rekonstruksionisme tidak identik dengan ketidakpastian, arah ataupun tujuan tanpa melalui proses. Meskipun rekonstruksionisme menganggap bahwa pengalaman itu mengalami perkembangan dan perubahan, tidak berarti pendidikan diselenggarakan dengan kehilangan arah ataupun tujuan. Kedua, pengalaman dan kegiatan secara kontinu berkembang dan berubah mengikuti perubahan zaman yang dihadapi oleh pendidikan saat itu. Konstruksi pengalaman itu bisa terjadi baik secara individu maupun kolektif. John Dewey mengatakan bahwa pendidikan adalah rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman hingga mampu menambah makna pengalaman tersebut, serta dapat meningkatkan kemampuan untuk menentukan arah dan pengalaman pada hal yang berikutnya. Prinsip yang terakhir adalah pengalaman dan kegiatan yang secara kontinu berkembang dan berubah tersebut merupakan bagian dari pendidikan. Rekonstruksionisme menaruh perhatian terhadap pendidikan dalam kaitannya dengan masyarakat. Artinya bahwa tujuan pendidikan, kurikulum, metode, peranan pendidik dan sekolah sebagai lembaga pendidikan itu harus searah dengan situasi dan kebutuhan masyarakat. Peserta didik dalam sekolah yang bercorak rekonstruksionisme diarahkan untuk mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat di mana ia tinggal. Jadi, orientasi pendidikannya adalah masyarakat. Aliran rekonstruksionisme menempuh dengan jalan berupa membina suatu kesepakatan yang paling luas dan mengenai tujuan pokok dan tertinggi dalam kehidupan umat manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, rekonstruksionisme berusaha mencari kesepakatan semua orang mengenai tujuan utama yang akan mereka capai dengan mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tatanan baru, maka melalui lembaga dan proses pendidikan. Penerapan aliran filsafat rekonstruksionisme dalam dunia pendidikan. Penerapan aliran filsafat rekonstruksionisme dalam dunia pendidikan. Aliran rekonstruksionisme fokus pada masyarakat. Pada penganut aliran ini percaya bahwa kurikulum harus berdampak besar dalam kehidupan manusia, menjadi metode perubahan dan reformasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rekonstruksionisme menekankan pada pemecahan masalah dalam kehidupan masyarakat. 5 tujuan pendidikan dalam filsafat aliran rekonstruksionisme menurut Ornstein dan Hanskin pada bukunya yang berjudul Kurikulum tahun 2004. Tujuan yang pertama yaitu untuk memeriksa warisan budaya dari masyarakat dan peradaban lainnya. Tujuan yang kedua yaitu untuk menghadapi masalah kontroversial dan membahasnya. Tujuan yang ketiga yaitu didedikasikan untuk membawa perubahan dalam masyarakat. Tujuan yang keempat yaitu untuk memeriksa masa depan dan realitas yang kemungkinan terjadi di masa depan. Tujuan yang terakhir atau yang kelima yaitu sebagai partisipasi siswa dan guru dalam intelektualisme. Nah, walaupun tujuan-tujuan ini bagus, tapi mereka juga dianggap tidak realistis karena rekonstruksionisme sering dipandang sebagai idealis. Ya, karena teorinya itu didasarkan pada masyarakat utopis. Ornstein dan Hanskin tahun 2004 pada bab 4. Dulu, pendidikan pada umumnya guru merupakan sumber utama. Nah, guru mentransfer ilmu, pengetahuan yang dia miliki pada siswa atau peserta didiknya. Nah, siswa atau peserta didik hanya mendengarkan dan menerima semua apa yang disampaikan guru sebagai sumber utama pengetahuan mereka. Nah, hal ini bertentangan dengan aliran filsafat rekonstruksionisme, di mana pada aliran filsafat ini pendidikan seharusnya dilakukan dua arah atau terjadi adanya diskusi di dalamnya. Diskusi
yang membahas secara kompleks, yaitu membahas tentang masyarakat dan masalahnya, serta diharapkan mampu membawa perubahan yang dikembalikan lagi kepada masyarakat. Nah, guru diharapkan menjadi sebagai seorang yang memberikan ilmu atau sebagai seorang pendidik dan juga sebagai seorang pemimpin, di mana di situ mengajak atau mengatur peserta didiknya, siswanya untuk berlatih berpikir kritis, tanggap terhadap kondisi yang ada di sekitarnya, dan berpikir visioner masa depan, sehingga dapat menciptakan alternatif penyelesaian masalah yang ada yang lebih efektif. Filsafat aliran rekonstruksionisme tetap menjaga kebudayaan-kebudayaan yang memberikan dampak positif terhadap jalannya pendidikan atau jalannya sistem pendidikan, dan sebaliknya terhadap kebudayaan-kebudayaan yang sekiranya akan memberikan dampak negatif itu akan dihilangkan sehingga tidak mempengaruhi jalannya sistem pendidikan. Siswa hendaknya memiliki ketekunan dan motivasi yang tinggi dalam belajar dan menghadapi perubahan-perubahan yang di zaman sekarang kita ini, zaman sekarang yang sangat canggih dan teknologi begitu cepat perkembangannya. Diharapkan siswa dapat beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga dapat tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, kurikulumnya sendiri diharapkan mampu mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi masalah yang ada di masa depan, sehingga kurikulum diharapkan menganut atau memasukkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sekarang dalam pembelajarannya, sehingga nantinya para peserta didik yang diciptakan dari kurikulum yang ada dapat menjadi orang-orang atau manusia yang tanggap terhadap masalah dan mampu memecahkan masalah tersebut.